Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan di sini saya Yudhistira Indra Permana, saya adalah dosen sekolah vokasi di UGM. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil yang saya ketahui, hasil yang pernah saya kaji dalam konteks kebijakan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di Indonesia agar tepat sasaran. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Untuk pertama, sebelum kita ke pokok pembahasan, di sini yang perlu kita pahami adalah mengenai terminologi BBM bersubsidi. Jadi yang dikatakan BBM bersubsidi itu tidak semua BBM ya. Jadi ada klasifikasinya. Yang pertama ada JBT, yaitu jenis BBM tertentu. Ini diatur di dalam peraturan tahun 2021 ya, saya agak lupa spesifiknya. Bahwa JBT ini terdiri dari minyak tanah dan solar, di mana yang dikatakan sebagai JBT ini adalah yang dibayar atau dibiayai melalui skema subsidi. Jadi kalau dialokasikan secara langsung, katakanlah 15 juta kiloliter, itu adalah yang memang dibayar pada tahun tersebut melalui skema subsidi yang ada di APBN. Yang kedua adalah JBKP, jenis BBM khusus penugasan, itu adalah Pertalite, di mana pembiayaan JBKP ini adalah melalui skema kompensasi. Well, ya mungkin secara sense sama-sama seperti subsidi, toh dibayar juga, hanya saja ini beda teknis ya. Kalau kompensasi itu dibayar bisa di tahun depan atau tahun depannya, tergantung ya seberapa besar kekuatan keuangan negara. Nah, di sini pada saat awalnya, ini tahun 2022 ini, subsidi dan kompensasi energi ini adalah 152 triliun. Ya, dengan subsidi sebesar 134 triliun dan kompensasinya 18,5 triliun. Terdiri dari LPG, listrik, dan juga BBM tertentu. Kemudian kita tahu bahwa di tengah tahun ya, atau sebelum tengah tahun itu ada gejolak mengenai kenaikan harga minyak, terus kemudian aktivitas ekonomi yang semakin bertumbuh setelah pandemi COVID mulai mereda dan juga sudah 2 tahun dan seterusnya. Subsidi ini naik menjadi total anggaran yang dikeluarkan ya, subsidi dan kompensasi untuk sektor energi ini naik menjadi 502 triliun. Itu mungkin sekitar ya sebelum tengah tahun lah, sekitar itu Juni kah atau Mei sekitar itu. Naik menjadi 502 sekian triliun. Nah, kemudian itu juga belum mampu menutup kebutuhan masyarakat untuk energi, sehingga di Oktober awal yang diumumkan di September akhir itu kemudian naik lagi menjadi kurang lebih 649. Ini potensinya ya, karena akan tergantung dari realisasinya nanti berapa harga yang diperoleh dan sebagainya. Tapi potensinya dengan asumsi-asumsi yang telah dibuat ini adalah 649 triliun di tahun ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita melihat ya seberapa besar subsidi ya, dalam hal ini kompensasi dan sebagainya, ya kita namakan saja dengan BBM bersubsidi begitu. Yang sedemikian besar ini seakan tidak sebanding dengan sebaran yang telah ada. Ini semua sudah tahu masalah BBM satu harga, ya pernah mendengar ya, kalau tahu mungkin beda-beda, tapi pernah mendengar BBM satu harga ya. Kemudian ada BBM yang efeknya adalah ke penyalur kecil ya, subpenyalur dan sebagainya gitu ya. Kalian pernah melihat Pertashop dan seterusnya ya, ada di luar Jawa lah intinya. Distribusinya ini tuh kita tidak berjalan dengan baik. Kita merdeka 77 tahun ya, lebih sedikit ya. Ini distribusi BBM itu baru menjangkau ke 42 sekian persen kecamatan di seluruh Indonesia, atau sekitar 3052. Jadi sudah ada 3052 kecamatan yang terjangkau. Jadi BBM pom bensin dari berbagai skala ya, ini sudah menjangkau ke 3052 kecamatan. Total ada 7.230
kecamatan ya yang ada di Indonesia, yang tersebar di Indonesia itu belum semua. Jadi 42% sepanjang Indonesia kita merdeka ya. Kemudian ada klasifikasinya, situ ada daerah B, daerah C ya. Itu yang belum terjangkau ya, berarti lebih dari 50% ya, lebih dari separuh. Ini sudah 77 tahun mereka. Nah, apa yang akan menjadi concern kita kali ini adalah ada di sana, yaitu tentang tata kelola sehingga bisa memberikan subsidi yang tepat sasaran. Ini masih SPBU-nya ya, masih yang menjangkau, belum ke BBM yang tersubsidi tadi. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di secara mendasar dulu ya, kerangka hukum keadilan BBM. Nah, ini kita acu, semua orang juga pasti tahu pasal 33 UUD 45 ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi ini dikelola berdasar asas efisiensi. Oke, efisiensi ini yang tidak harus kecil ya, angka entah subsidinya, entah nilai harganya dan sebagainya ya. Kita teman-teman ekonomi pasti paham ya apa yang dimaksud dengan efisiensi. Kemudian yang kedua ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat tidak mampu dan atau yang berada di daerah terpencil dalam rangka kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga diselenggarakan dengan cara memberikan bantuan. Nah, bantuan ini bisa berbagai macam ya, ada subsidi dan seterusnya. Mungkin bahasa gampangannya adalah subsidi tadi. Nah, di sisi lain juga ada UU 22 2001 tentang migas. Di sini pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran dari pendistribusian BBM di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Migas. Ini mungkin seperti sektor lain juga ya, pendidikan, kesehatan juga pemerintah menyelenggarakan, menjamin untuk terselenggaranya pendidikan kesehatan. Energi juga seperti itu dan dilakukan di melalui UU 30 2007. Tadi memang ada PP, Perpres dan sebagainya ya, bahkan sampai ke peraturan badan itu sendiri, badan yang terkait untuk bagaimana cara penyaluran dan seterusnya, teknisnya ya. Nah, tetapi undang-undang sendiri itu sudah mengatur seperti ini sehingga keadilan BBM yang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konteks kita ini adalah ada pada segi affordability, accessibility maupun availability. Ya, yang dibungkus dengan efisiensi. Ya, efisiensi ya dalam hal ini keuangan negara. Ya, yang selenggarakan ya tadi saya bilang khusus untuk BBM ini ada JBT ya yang ditujukan untuk memang benar-benar masyarakat yang tidak mampu dan sebagainya. Yang kedua adalah soal afirmasinya ya, khusus penugasan. Jadi dalam hal ini sekarang Pertalite itu harus tersedia di seluruh Indonesia. Oke. Dan di sini kemudian menjadi penyelenggara adalah BPH Migas melalui Perpres yang diatur tahun 2014 dan juga 2021. Oke, selanjutnya. Nah, filosofinya sendiri juga tidak hanya bicara masalah tadi ya, bagaimana teknis-teknisnya, tapi ada aspek-aspek seperti ini ya, ada filosofinya juga bahwa dari hukum yang kita punya, filosofinya itu apa sih? Ya, filosofinya adalah pemberian subsidi serta kompensasi ini untuk mendukung ketahanan energi nasional. Semuanya dapat energi. Ya, semuanya dapat energi, lebih dari itu juga adalah tepat sasaran, sudah mengklasifikasikan jenis-jenis bahan bakar, ya, dan accessibility yang kita punya saudara-saudara di pelosok-pelosok sana itu dapat BBM. Ya, sehingga ketepatan sasaran ini menjadi kunci. Dan ini bukan studi yang kemarin sore atau bahkan tahun lalu ya, teman-teman ekonomi pasti tahu dari dulu banyak yang mengatakan bahwa subsidi ini kurang tepat sasaran. Nah, alokasinya kita lihat untuk JBT ya, untuk JBT dulu ini ada di dalam Perpres 191/2014, Junto ke 69 Perpres 69/2021
Di sini BPH Migas itu mengajukan perencanaan kebutuhan volume dan kemudian dieksekusi dilakukan di lapangannya ini oleh badan usaha. Nah, badan usaha ini di Indonesia ini ada Pertamina, ada AKR. Ya. Nah, kemudian untuk JBKP ini belum spesifik ya di aturan perundang-undangan yang sudah ada, ini belum spesifik. Namun namun sejatinya ini sudah menjadi tugas dari BPH, dan BPH ini adalah wasit untuk pengelolaan migas yang itu diatur di Perpres 191/2014 junto ke Perpres 69/2021. Dalam hal ini ya relatif sama seperti dengan JBT, yaitu menetapkan besaran alokasi kuota volume JBKP yang kemudian nanti dieksekusi oleh badan usaha. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah realisasi penyaluran JBT dan JBKP. Ingat ya, ini penyaluran JBT dan JBKP. Hati-hati ketika membaca, utamanya adalah JBKP. Ya, JBKP ini tidak hanya Pertalite. Pertalite itu tuh baru tahun lalu dan itu tengah tahun. Sebelumnya kalau pernah dengar itu namanya premium, ya, beda RON 88 dan RON 90. Jadi ini adalah angka kuotanya ya, kuota yang nantinya akan dibayar oleh pemerintah. Nah, kita lihat bahwa untuk JBT solar itu relatif, kalau boleh dibilang ya itu relatif segitu-segitu aja lah. Nah, yang di kiri atas kuota realisasi JBT ini total ya ada minyak tanah dan juga kerosin. Minyak tanah dan juga solar. Relatif segitu-segitu aja. Nah, tetapi di kiri bawah ini JBKP ini alokasinya menjadi melonjak ketika di tahun 2021 pemerintah menetapkan bahwa Pertalite ini menjadi JBKP. Dan di sisi lain dengan adanya arahan untuk masalah iklim ya, masalah lingkungan dan sebagainya, premium ini kan mulai menghilang. Sedikit demi sedikit menghilang dan ya sudah memang tahun ini kayaknya masih ada sedikit kali ya, tapi tahun depan itu ya mestinya sudah nggak ada sama sekali. Nah, tetapi konsekuensinya adalah realisasi JBKP kuotanya itu membengkak. Ya, yang kemarin gegeran ya akhirnya Pertalite menjadi 10.000 itu kalau kita lihat di kuota awal itu di set 23 juta kiloliter ya. Dari sebelumnya konsumsi Pertalite itu di tahun lalu itu ada sekitar 19 atau 21 nanti bisa dicek lagi ya. Itu ditentukan kemudian tahun ini 23 akhirnya membengkak dan dialokasikan kemudian di Oktober itu menjadi 29,91 juta KL. Nah, ini data by Agustus ya, kalau tidak salah ini datanya. Data Agustus atau September ya. Oke lah, tapi anyway kita sudah berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan untuk JBKP ini. Oke, next. Nah, ini adalah penjualannya untuk RON 88, 90 serta 92. Nah, 92 ini baru masuknya ke yang klasifikasi ketiga. Ya, kalau kalian lihat Pertamax atau Pertamax Turbo itu sudah RON di atas 90 ya, itu sudah masuknya JBU atau disingkat jenis bahan bakar umum yang itu tidak mendapatkan alokasi baik subsidi maupun kompensasi ya. Jadi dijual ya secara logika dengan harga keekonomisannya sendiri. Nah, kita lihat di sini ya tahun 2021 yang RON 90 itu tinggi ketika masih jadi JBU, kemudian jadi JBKP juga ya sudah 23,3 ya totalnya. Nah, di tahun 2022 ini ya Juni ya ini hasil data ini, Juni sudah 14,23. Juni itu tengah tahun ya, belum tengah tahun bahkan bulan ke-6. Oh ya, sudah tengah tahun ya, bulan ke-6. Itu sudah 14,23 sehingga ya kalau ditambah 6 bulan lagi ya kurang lebih ada di angka 28.
dan ditambah dengan variasi akhir tahun, biasanya Nataru itu adalah season yang cukup tinggi juga ya akhir tahun. Orang tidak hanya karena ya karena liburannya sih ya, jadinya itu meningkat cukup ya signifikan, sehingga dialokasikan sebanyak 29 juta KL sekian. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk Pertalite saja ya, ini Pertalite terlepas dari apakah dia masuk menjadi JBKP atau tidak, ya kita bisa lihat ya dari tahun 2017 ya Pertalite itu ada mungkin sekitar 2015 atau 16 gitu, tapi kemudian baru banyak dipakai masyarakat itu kan di 2017 ya mulai populer lah. Kita lihat 2017, 18, 19, 20 kalau kalian lihat tren, ini trennya ya meningkat, tapi meningkat yang relatif adem ayem. Ya. Tahun 2021 setelah COVID dan juga setelah tetapkannya Pertalite ini menjadi JBKP, kita lihat trennya seperti itu. Data by Agustus sampai dengan Agustus 2022. Nah, apakah ini karena perubahan status ya, jadi mendapatkan kompensasi sehingga tidak harganya relatif tidak banyak perubahan ya, justru malah sempat menurun JBKP. Harga Pertalite, bukan JBKP. Harga Pertalite sempat turun, tapi itu tadinya sebelum JBKP sempat turun dari 78 ke 7650 sebelum akhirnya sekarang di 10.000. Nah ini apakah karena COVID-nya yang telah orang mungkin sudah capek, sudah mau beraktivitas ekonomi lagi sehingga terjadi peningkatan yang tajam, atau karena pengalihan status menjadi JBKP yang harganya kena pagu ya, harganya ditetapkan. Dan di sisi lain ya kita tahu dalam setahun terakhir ini harga BBM kan rada mobat-mabit begitu, JBU-nya jadi yang lebih tinggi. Ya kalau kalian mungkin ingat di sini JBU ini kan perbandingan Pertamax itu 9.000 sekian gitu di tahun 2020 jadi 10.000, habis itu jadi 12,5, habis itu jadi berapa 15 atau berapa sekarang 13 ya, intinya harganya fluktuatifnya seperti itu ya kalau Pertamax ya, tapi menciptakan disparitas yang cukup signifikan kepada Pertalite sehingga orang pindah ke Pertalite ya. Toh RON-nya juga cuma 2 ya selisihnya, dan tahun 2022 ya kita udah indikasinya jebol ya di situ, dan terlihat dari 23 juta KL alokasi menjadi 29 juta KL alokasi. Oke, selanjutnya. Nah ini dari riset yang telah saya dan juga dengan beberapa rekan-rekan lakukan, ini survei saja sih ya, ini temuan lapangan terhadap konsumen pengguna ini dari semua semua kelas pendapatan itu kita lihat bahwa penggunaan yang paling banyak itu adalah untuk motor ya, jelas untuk transportasi pribadi. Memang di sini mungkin agak ambigu ya, pribadi kan juga bisa ke kantor itu kan juga penggunaan pribadi, tetapi di sini poinnya adalah dia bekerja begitu ya, itu memang terjadi, tetapi betul-betul niat awalnya untuk melakukan apa, kita lihat ada transportasi pribadi untuk tujuan apapun atau untuk mengangkut orang ya, dirinya sendiri memang orang ya, tetapi mengangkut orang dalam hal ini untuk jadikan ojol lah, ojek pangkalan dan sebagainya, angkutan barang ya, mengangkut barang, dia deliver sesuatu, dia punya usaha, dia memiliki layanan angkutan barang dan sebagainya. Nah itu yang tertinggi untuk angkutan barang, menariknya itu dari Sumatera dan Kalimantan sampai 15% di sana. Untuk mobil sendiri dipakai untuk non transportasi pribadi, kita kesampingkan dulu transportasi pribadi karena itu pasti paling tinggi ya. Jadi angkutan barang itu ada di Indonesia Timur ya, mulai NTB, Sulawesi dan seterusnya ke timur. Ini cukup signifikan sekali ya, sampai 25% penggunaan angkutan barang. Nah ini kan kita di sini bisa nanti akan kemana-mana sih memang.
penyediaan infrastruktur untuk transportasi dan sebagainya. Kalau nggak ada bis, nggak ada truk atau gimana di sana, ya ini akan melebar kemana-mana saya paham. Tapi ini adalah gambaran utamanya ya, gambaran utamanya. Oke, ada kapal juga sih, tapi kapal itu kecil sekali, tidak saya tampilkan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa di jebol ya tahun ini. Jadi ini adalah perhitungan yang saya dan rekan-rekan yang saya lakukan, rekan-rekan saya yang kita lakukan pada saat September. Ini kalau tidak salah awal September. Dari volume realisasi, akumulasi volume realisasi kita bandingkan dengan kuota, lalu kita forecast. Ini forecastnya saya lupa pakai apa, intinya kita forecast begitu, kita di tengah Oktober sudah jebol kalau kita nggak nambah waktu itu di angka 23,0 hampir 0,05 ya kuotanya. Nah, sisa kuotanya September Desember itu hanya 3,5 juta. 3,5 juta dibagi September 4 bulan itu 800 ribuan ya, 800 ribu per bulan. 800 ribu per bulan. Padahal kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat, ya saya, Anda, dan sebagainya, itu secara agregat nasional ada di angka 2,6, 2,5 juta per bulan. Ya memang ada di Februari 1,96 juta ya. Tidak terlalu tinggi, misalnya Februari itu proyek berjalan begitu ya. Masih perencana, masih menata dulu ya, wajar biasanya Februari itu ada di segitu-segitu, tapi setelah itu jadi lonjak. Ya bandingkan dengan alokasi yang 3,5 juta, 800 ribuan per bulan dibandingkan dengan kebutuhan sudah nggak bisa, itu pasti jebol, dan kita memprediksi waktu itu sekitar Oktober tengah sudah akan habis kuota existingnya ada, sehingga perlu penambahan. Kalau kita rata-ratakan dari nggak salah ini pakai ambil seasonal rata-rata seasonal dari 5 tahun yang pernah ada ya, kalau nggak salah kita perlu 9,7 juta KL tuh sampai dengan Desember, sehingga kita ada di angka 29,2 ya, kurang lebih ya, tetap ada noise sedikit, kita akhirnya dialokasikan oleh pemerintah kuotanya 29,9 ya. Oke, sehingga perlu penambahan sekitar 6 juta KL. Ya, akhirnya Oktober disetujui, ya, September akhir setujui, Oktober dieksekusi. Oke, selanjutnya. Nah, selama ini alternatif skenario dalam tata kelola, kita bicara di sini tata kelola ya, tidak hanya BBM konsumsinya sudah tinggi seperti itu, sebagainya, harga naik, kita sudah berapa? 40 tahun, 45 tahun. Ya 40 tahun ya, kurang lebih. Atau bahkan lebih ya mungkin ya, 45 tahun. Itu selalu bicara pada harga, pusaran-pusarannya itu ada di keuangan negara. Well, saya pikir ya mungkin ada pendapat yang lain, silahkan. Tapi bagi saya sudah membosankan sekali. Tertekan harga ya, akhirnya kita seakan-akan terjebak di permainan sendiri. Nah, tetapi sejatinya alternatif yang pernah muncul, yang pernah kita identifikasi itu ada 3. Yang pertama, pembaharuan target konsumen pengguna baik GBT maupun GPKB, serta bagaimana menerapkan untuk urusan pengendalian volume di lapangan. Ini memang hal yang paling sulit ya. Yang paling sulit ya kita tata kelola sebetulnya kita dorong ya. Saya pribadi juga mendorong ke arah situ. Apa yang kita tidak lakukan 30 tahun yang lalu. Ya, lambat 20 tahun yang lalu. Tapi ya ini suatu iris ya. Yang kedua ya, selama ini terjadi, selama ini populer dilakukan, bukan populer di suara publik ya, bukan, tapi populer untuk dilakukan, terus-menerus dilakukan, menaikkan harga BBM. Ya menaikkan, apakah nggak menaikkan harga BBM gitu ya, menaikkan, sehingga itu ada di skenario ketiga. Ya ini skenario ketiga ini yang
mungkin bisa ideal untuk dilakukan secara praktis. Skenario 1 mungkin bagi saya pribadi ideal ya, yang ideal. Tapi kita tidak hidup di dunia imajinasi ya, tentunya skenario 3 ini yang mungkin bisa dilakukan. Ya, penerapan keduanya, melakukan pembatasan serta melakukan lebih ruwet lagi ya, iya jelas lebih ruwet lagi. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini hasil ya mungkin teman-teman yang kuliah di ilmu ekonomi pasti paham teknik VAR sederhana seperti ini ya. Kami lakukan VAR ini dengan data Agustus kalau tidak salah, sampai dengan Agustus ya. Kita lihat impulse responsnya yang kanan atas itu realisasi, kita menggunakan data realisasi JPKP terhadap inflasi ya, ternyata cukup ini juga ya, rentang atas rentang bawahnya juga ya, bahkan lebih tinggi daripada kalau kita lihat di garis hitamnya ya, sekiranya lebih tinggi daripada BI repo atau suku bunga BI ya dulu namanya, dan juga CUB. Nah, ini juga mengejutkan juga ya, kok bisa ya. Tetapi di sini memberikan impresi ya kepada kami. Di sisi kanan juga itu adalah variansi composition-nya, yang kanan atas realisasi JKP terhadap inflasi sampai ke 20%. Yang lain-lainnya itu paling ya 5% lah itu kalau di zoom gitu ya, 5%, 7%. Ini memberikan impresi pada kami bahwa memang Indonesia ini adalah negara BBM, Indonesia ini adalah negara bensin, Indonesia ini adalah negara ya itu bensin JBKP yang ya, mungkin juga JBT juga ya. Dalam hal ini Pertalite menjadi sorotan kita, bahwa Pertalite ini yang merupakan awalnya produk tengah, ya, awalnya tidak ada subsidi, awalnya floating, menjadi floating, kemudian sekarang JBKP, itu seakan-akan menentukan, seakan-akan ya dalam tanda kutip ya, itu menjadi penentu pergerakan ekonomi di Indonesia ya. Kita bisa bilang ya bahwa jelas ya memang ya kan BBM inelastis dan sebagainya, beberapa orang akan ngomong begitu, tetapi kok relatif dibandingkan dengan yang lain ternyata kalau mau ngurusi masyarakat, kalau mau bikin masyarakat happy, ya mungkin arahnya juga kalau mau urusan ke politik ya urusi saja tuh yang dekat-dekat sama JBKP, yang arah-arahnya itu di JBKP, deketin aja tuh di situ, ya. Ekonomi pasti akan relatif apa, cuman ya konsekuensinya kan sekali lagi karena di sini kompensasi, anggaran kompensasi ya, uang negara jebol lagi ya, isunya itu selalu pusaran-pusarannya ada di sana-sana ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya dan rekan-rekan itu mencoba untuk membuat semacam usulan ya, dalam tadi kan ada skenario-nya itu, kok kenapa skenario 2 terus ya, skenario 1 mungkin ideal tapi ya backdate ya, kita 30-35 tahun yang lalu mungkin telatnya ya, tapi kita gabungan juga dengan kenaikan. Hanya saja ini kita perlu lebih dalam lagi bagaimana mengatur serta mengendalikan konsumsi BBM ini. Yang pertama adalah di JBT. Oke. Sebenarnya JBT dan JBKP itu kurang. Keuangan negara ini memang menjadi pokok utama ya, menjadi pokok utama. Hanya saja keuangan negara ini bisa, itu adalah sebagai akibat, jangan dijadikan sebagai sebuah sebab, sebagai akibat dari tepat sasaran dan tepat volume. Intinya ada di sana yang hemat kami ya. Jadi ketika keuangan negara ini jadi alasan utama, itu seakan-akan sudahlah kita kalau kita negara kaya, kalau masyarakat kaya ya mungkin oke-oke saja, sekalian aja semuanya di JBU-kan, jenis bahan bakar umum ya, kalau semuanya arahnya di sana. Loh, bagaimana dengan subsidi, Pak? Kan pemerintah wajib menyediakan subsidi ya, subsidi saja, tapi subsidinya minyak tanah. Nah, kan tetap ada subsidi tuh. Ya, tetap ada subsidi kan. Lain aja JBU kan aja.
naik 92 minimal sesuai dengan standar global yang 92. Kurang lebih 92 ya sekarang ya. Masih ada 90. Saya kurang paham, mungkin ada negara yang masih 90, tapi ada 92. Begitu juga dengan solar ya, solar udah berapa? Euro 4 sekarang. Ya, udah berapa 40% ke atas ya, B40 ke atas, atau bahkan mungkin B50. Ya bikin aja sekalian ya, seperti itu. Bisa nggak? Mau nggak? Kalau ngomongnya keuangan negara terus, kan nggak usah susah-susah begitu ya. Kalau dipikir nggak usah susah-susah, kita juga ekonom, ya sudah lepas aja ke JPU aja. Tapi kan nggak begitu. Kenapa ini terjadi? Tepat sasaran, tepat volume. Kita sadari saja bahwa kita selama ini ada di sana. Nah, yang kedua ini adalah mendukung kebutuhan pokok. Jadi tepat sasaran dan tepat volume ini adalah untuk kebutuhan pokok masyarakat. Ini nggak bisa dihindari memang. Kita selalu menjaga inflasi agar tidak melambung. Kita juga terlepas dari itu, kita memberikan barang-barang kepada masyarakat yang ada di pelosok, jaminan ketersediaan barang-barang tersebut. Lalu ketiga, ini sebenarnya kita juga UU Cipta Kerja. Ada UU Cipta Kerja ini ya pasti ada pros and cons ya. Namun yang kita lihat sisi positifnya ini adalah menjamin pemberian kemudahan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Nah, itu terlaksana. Salah satunya hemat saya atau hemat kami di dalam tim ini adalah dengan pemberian subsidi dan juga pemberian anggaran kompensasi. Ya bagaimana tidak begitu. Itu adalah salah satu kunci nyatanya UMKM dimanapun begitu ya, omongannya tetap harga bensin, solar. Dan kemudian yang terakhir adalah ini kenapa kita taruh terakhir, sebetulnya ada ininya juga ya, ada alasannya juga. Tapi ya anyway, net zero emission, NZE, dekarbonisasi, salah satu agenda di G20 yang dibawa, sehingga kita perlu komitmen Indonesia untuk mendorong. Nah, kita ada di sebagai gambaran bauran EBT kita menargetkan di tahun 2025 ya, 23% kita masih di angka di 14% kah sekarang, 11% kah sekarang, yang itu bikin target sendiri, susah sendiri untuk mencapainya. Tapi ya bahkan ya dari tata kelola ini kita bisa masuknya kemana-mana begitu ya, keuangan negara juga, yang penting keuangan negara, semua orang terutama UMKM ya sesuai dengan UU Cipta Kerja ini bisa mendapatkan akses subsidi, akses kompensasi apa yang bagus seperti itu. Dan juga di akhir kita bisa mendorong mereka, mendorong bangsa ini, mendorong negara, mendorong pemerintah untuk menerapkan komitmen di NZE tahun 2060. Oke, selanjutnya, nah ini pembaruannya, permasalahan-permasalahan polemik-polemik yang ada, yang pernah mungkin juga teman-teman baca, ini adalah satu penyalahgunaan distribusi JBT dan JPKP. Ya, saya mungkin tidak perlu detail ya, nanti malah malah muncul tuduhan dan sebagainya ya. Tapi di berbagai lini kalau dikupas ya nanti bisa ketemu. Kemudian alokasi kuota baik JBT dan JPKP ini perlu adanya respon dengan penyesuaian dari konsumen pengguna, kan ada targetnya di Perpres 191/2014 di lampirannya itu sudah ada siapa yang menjadi sasaran JBT JPKP. Ya, pertanyaannya adalah ketika kuota ini dimunculkan, kuotanya sekian, 23 juta KL di JPKP. Apakah di bawah ini memang butuhnya 23 juta KL? Ya, kalau iya, seperti apa? Ya, kalau enggak, ya kenapa, kita cari tahu lagi. Nah, jadi kita perlu tuh mekanisme untuk penentuan kuota ini yang juga datang dari bawah, juga tahu datang dari bawah itu maksudnya adalah kita tahu bagaimana si target-targetnya ini butuhnya berapa, butuhnya gimana. Nah, kemudian ada ruang abu-abu. Nah, ini sebenarnya ke arah ke rekan hukum ya, tetapi di dalam lampiran Perpres 191/2014 ini kami merasa, atau saya dan
dan tim yang ada di saya ini merasa masih kurang detail untuk menginterpretasikan siapa konsumen pengguna. Jadi ya kurang detail lah, sehingga menciptakan ruang abu-abu. Disparitas harga, ya, Pertalite ya muncul tahun 2015 atau 2016 itu adalah istilahnya adalah untuk barang tengah. Ya. Barang tengah ini antara premium ke Pertamax. Nah, tadi kan kalau premium itu kan dapat kompensasi ya, anggaran kompensasi yang nggak dapat subsidi. Nah, untuk menjangkau ke Pertamax itu kan cukup tinggi dan konsumen ini sangat sensitif dengan yang namanya harga. Sehingga dikasih barang tengah. Ya logikanya seperti logika mungkin teman-teman kalau ke fast food, KFC, McD gitu kan ada small, medium, large gitu ya. Kayaknya medium kok harganya sini, adalah beli large saja gitu. Nah, arahnya itu ke situ. Ya, arahnya itu ke situ. Nah, tetapi kok dilala ya ketika si Pertalite ini jadi JPKP, nggak ada barang tengah lagi. Ya, kalau mau dibikin barang tengah itu juga cukup aneh juga karena Pertamax itu 92 RON-nya, Pertalite itu 90, di 91 itu juga aneh juga. Nah, ini lagi ya, ini polemik. Lalu yang ke 5 adalah masalah perubahan era. Sudah 8 tahun ya yang digunakan di dalam penargetan konsumen GPP ini sudah 8 tahun dan kita lihat ada ruang abu-abu di sana. Selama 8 tahun berjalan disparitas harga muncul karena perubahan status dan sebagainya, sehingga kita perlu untuk melakukan itu. Nah, ini di sisi peraturannya, di sisi aturan mainnya ya, belum lagi di sisi implementasi di bawah. Siapa implementasi di bawah? Itu ya pegawai-pegawai petugas-petugas SPBU itu gitu. Kita tidak boleh melupakan mereka ya, jangan hanya berpikir itu di Menara Gading saja. Oke, kita rubah peraturannya ini, nanti happy clappy semua nggak bisa. Nah, di sini juga masuk ke dalam concern yang dimunculkan, harus dimunculkan. Termasuk juga NZE tadi diperubah. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari permasalahan yang ada tadi, kemudian secara implementasi, inilah yang menjadi kunci atau amanat, mandat, atau mungkin cita-cita yang kita inginkan dalam pengelolaan BBM. Satu, subsidi tepat sasaran. Jadi pada dasarnya kalau mau ya mungkin survei yang besar begitu ya. Tetapi subsidi ini sah-sah saja kok dikasihkan. Mau berapapun subsidi ini harusnya negara ini juga bisa menyediakan asalkan tepat sasaran. Ya. Sebenarnya tepat sasaran. Nah, salah satu kuncinya di sini ya, mungkin teman-teman di ini bisa melihat subsidi ini kan ada subsidi orang, ada subsidi komoditas atau subsidi barang dan sebagainya. Kita lihat tuh BBM ini subsidinya arahnya di mana. Itu mungkin jadi kunci ya, jadi kunci kenapa dinikmatinya itu tidak yang sesuai dengan yang diundang-undangkan, diaturkan gitu ya. Sebenarnya subsidi mau berapapun monggo silahkan, asalkan ya memang ya orang itu layak dibantu kok, kelompok itu layak dibantu kok, ya memang tertekan kok, memang rentan kok, ya sudah kasih subsidi, nggak ada masalah dengan. Nah, yang kedua ini juga rumit juga masa penegakan hukum penyalahgunaan JPP-JPKP. Aturan itu terlihat indah, mau dari UU sampai ya ada memang yang tidak terlihat indah ya ada, tetapi dalam hal ini aturan itu relatif terlihat indah di dalam BBM. Tetapi ketika berada di implementasinya di bawah, ya hasil yang telah saya dan tim lakukan ada potensi penyalahgunaan ketika ketepatan sasaran terhadap konsumen pengguna. Optimasi penggunaan kita taruh di nomor ketiga. Ya karena ini adalah sebagai sebuah akibat, bukan sebagai sebab. Kita jangan pusaran. Kenapa itu kita taruh ketiga ya? Karena itu sebuah akibat tadi. Kalau kita subsidi tepat sasaran, memang orang yang dibantu, penerimaan masyarakat akan tinggi. Ya ditambah itu ya. Lalu di bawah penegakan hukumnya bagus dan sebagainya, APBN ya kita rasa optimalisasi itu tidak harus selalu pada menurun ya alokasinya untuk subsidi. Ya kalau masyarakatnya kaya semua ya iya. Tapi kalau memang masyarakatnya masih cukup banyak, mungkin bukan mayoritas tapi cukup banyak yang miskin, ya sudah memang subsidi dan inilah sisi optimalnya.
ya. Sisi optimalnya, ya kalau 29 juta KL di JPKP, berapa? 17 juta KL di GPT, itu memang orangnya butuh dan orangnya dapat semua yang butuh itu, nggak ada masalah. 30 juta pun juga tidak ada masalah di JPKP atau 20 juta di GPT. Asalkan itu tadi, ya tepat subsidi. Nah, kalau tapi ya dari pandangan kami sih mungkin bisa turun ya kalau sesuai dengan tepat volume serta tepat penerima ya tepat sasaran itu akan turun dan ini bisa lebih digunakan untuk pembangunan strategis. Dan yang kemudian terakhir ya, ini mungkin juga isunya itu taruh di terakhir kenapa begitu ya? Karena hemat kami ini masih jauh panggang dari api ya untuk dilakukan implementasinya per hari ini atau mungkin tahun depan itu juga masih. NZE 2060 dekarbonisasi, transisi IPT dan semuanya yaitu juga akibat juga dari sana. Oke, perlu adanya sasaran konsumen pengguna diatur lagi ya, semoga segera jadi pasal peraturan itu. Kemudian ya, mana peraturan itu bisa mendetailkan sasaran penerima serta nanti implementasinya di lapangan juga mengikuti dengan baik. Oke, selanjutnya. Oke, pembaruannya ada di mana? Ini yang saya dan teman-teman tim identifikasi. Ada target konsumen lama, ada target konsumen baru ya. Target konsumen lama ini ada di GPT saja sih kebanyakan. GPT itu ada 5 untuk solar dan 3 untuk minyak tanah. Nah, kita tambahkan, kita lebih breakdown kan lagi. Ada transportasi. Transportasi itu apa sih transportasi? Saya punya motor transportasi juga itu. Apakah seperti itu? Kan tidak. Nah, kita definisikan apa itu transportasi darat, apa itu transportasi laut, apa itu transportasi kereta api. Jadi itu maksudnya ke transportasi khusus ya. Mereka nggak butuh kereta api bisa bagus seperti itu sekarang kan ya perlu didukung juga. Ya, kita semua kan senang dengan pakai kereta api yang bagus, ya dukung aja nggak apa-apa. Ya, usaha mikro ini ya kita ada perbedaan definisi sini usaha mikro dan usaha dan industri ya nanti dicek saja, kita lebih kepada ke industri. Begitu juga memunculkan detail di dalam JPKP. Nah, mau nanti RON 90 atau bahkan RON 92 ya kita nggak tahu ya per hari ini. Tahu-tahu RON 92 pertama jadi JPKP apakah mungkin ya bisa jadi. Ya, tapi intinya di JPKP ini juga kita menunjukkan, kita detailkan juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini penerapan-penerapan yang dari hemat saya dan teman-teman di dalam tim, GPT maupun JPKP, oke lah, GPT ini dikendalikan, siapa saja yang dikendalikan, nah ini beberapa usulan ya, dari saya dan tim untuk kendaraan, untuk GPT, kendaraan bermotor, perseorangan, roda 4, paling banyak 30 liter per hari per kendaraan. Ya, kalau mungkin teman-teman lihat, di beberapa kabupaten begitu sudah dibatasi ada 200 kah atau 120 kan dan sebagainya ya ada di sisi situ. Nah, memang saya sebut Pertamina ya tadi itu memang jadi salah satu kunci juga ya itu yang perlu harus dikembangkan dan seterusnya mungkin bisa lihat ya sini kalau mungkin punya usulan lain atau mungkin punya pandangan lain dengan argumentasi masing-masing ya silahkan. Nah, ini berbagai usulan dari skenario tadi breakdown lagi ya kita berpikirnya adalah sampai ke betul-betul detail. Dan kita itu hanya berkaca di Menara Gading saja aturan, oke, skenario 1 umum seperti ini udah selesai, harus sampai tuntas. Nah, di sini kita punya daftar konsumen GPT ya tadi dari yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian di sini kita memberikan yang namanya surat rekomendasi. GPT, JPKP, memang lihat ribet ya. Memang harusnya pakai teknologi, tapi ya itu. Kalau orang bilang pakai teknologi sekarang gitu ya. Itu perlu perbaikan, tetapi urgensi di sini ya sudahlah. Kita pakai manual dulu nggak apa-apa. Surat rekomendasi dalam bentuk surat, ya exactly dalam bentuk surat, baik untuk GPT maupun JPKP. Surat keputusan untuk Transus, ya Transus mungkin lebih koordinasinya lebih enak ya daripada masyarakat-masyarakat yang membeli GPT-JPKP. Ada surat identitas juga di untuk GPT, bedanya rekomendasi dan identitas itu barangnya bisa dibawa nggak, kendaraannya bisa dibawa nggak. Kalau rekomendasi kan
barangnya nggak bisa dibawa. Sebagai contoh adalah pertanian. Itu kan nggak mungkin kan bawa Alsintan, ya bawa traktor itu ke SPBU gitu kan, ya relatif tidak mungkin. Ke kapal gitu kan nggak mungkin dibawa ke, ya kalau mungkin kan ya nggak apa-apa, tapi untuk menganut kita pakai surat rekomendasi untuk hal itu. Identitas ya relatif bisa dibawa. Lalu ada surat persetujuan penanggulangan bencana. Nah, ini kita perlu bencana. Salah satu masalah adalah ketika di Palu, kalau teman-teman masih ingat, di sana ya sempat agak bingung juga ya. Nah, ini siapa ya, koordinasinya ada siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Boleh nggak? Nah, kan ketika situasi gempa seperti itu, tambah tsunami ya, nggak bisa masuk kan, nggak bisa masuk, sehingga di sana nanti mungkin ada yang bisa mendapatkan kendaraan-kendaraan yang bisa mendapatkan solar maupun pertalite dengan mudah, tambah dari kerosin lebih mudah, mungkin yang ada di dalam yang masih selamat itu bisa lebih baik. Oke, kemudian ada daftar pengecualian atau negatif list juga perlu dimunculkan di situ, dan juga SK pengendalian. Ini ada 7 komponen dari breakdown di skenario ketiga tadi. Kalau nggak ada menaikkan harga yang mungkin relatif gampang ya, terbitkan saja surat edaran Menteri SDM begitu, surat keputusan dari Menteri SDM, BBM naik, ya, relatif gampang. Oke, selanjutnya. Oke, sisinya kemudian ada ya, ini yang kalau kita lebih ke bawah, jadi stage-nya saya bikin begitu. Ini ada fokusnya ada di pengendalian dan pengawasan. Ini yang masih kita miss. Ya, masih kita miss bersama-sama. Terjadi di banyak area di Indonesia, dan inilah ya yang sering kali banyak jebolnya itu ya di lapangan juga ya. Saya tidak menafikan di atas sudah jebol dulu ya, ya bisa jadi, tapi di bawah ini yang kita lihat juga banyak hal-hal seperti itu tidak sesuai dengan konsumen penggunanya, itu banyak sekali. Nah, pengendalian sudah saya sebutkan, ada mulai dari pengaturan kembali Perpres 191, jadi perlu revisi itu, dan mungkin semoga tahun depan bisa dilakukan ya. Kalau saya dengar akhir tahun ini sudah bisa, tahun depan mulai diimplementasikan. Lalu pengaturan volume, nah ini pengaturan volume juga tricky juga ya. Tadi saya bilang ada dari bawah juga, atau pendekatan bottom up serta pendekatan top down. Selama ini kan pendekatannya top down ya, karena berdasarkan dari realisasi, diestimasi kedepannya butuh berapa, suara-suara dari bawah ini mungkin kurang ya. Nah, ini yang perlu dimunculkan. Bukan berarti mereka yang ada di bawah, dalam ini di bawah ini kan dinas, maksud saya itu punya otoritas, itu tidak, tapi tahu lah bagaimana kebutuhannya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan volume atau pengaturan volume di masing-masing daerah. Kemudian penerbitan surat rekomendasi serta surat identitas ya di situ termasuk untuk usaha-usaha yang tertera di dalam Perpres serta nanti di peraturan si wasitnya itu dalam ini BPH Migas. Pengawasan, nah pengawasan butuh teknologi, yes. My Pertamina sebagai contoh kemarin itu adalah mungkin alat yang per hari ini ada ya, teknologi yang mungkin untuk ideal iya. Ada juga microsite juga dan sebagainya. Itu harusnya bisa nyambung juga ya. Bisa nyambung juga. Tapi ya sekali lagi ya, saya tidak bilang itu jauh dari, tapi tidak, atau bahkan pungguk merindukan bulan tidak. Tapi itu perlu improvement. Nah, di sisi lain terlepas dari masalah IT ini, pengawasan dari tim baik BPH maupun dari bisa juga ya para penegak hukum, polisi, kerjasama dengan mereka dan sebagainya, bahkan dengan dinas terkait ya, dinas pertanian sebagai contoh, mereka tahu petaninya berapa, tahu alsintannya berapa, tahu luasan kepemilikan lahan juga tahu, tetapi tidak ada tupoksi untuk urusan BBM. Hanya saja itu mungkin yang berasa, sehingga kan bisa mengawasi ya. Ketika mereka diberikan surat rekomendasi, ketika mereka berhak untuk membeli JBT maupun JBKP, mereka juga tidak menyalahgunakannya. Karena kan bertani itu tidak tiap hari tanam, tidak tiap hari panen. Ya ada sih yang tiap hari panen, ya itu monggo silakan apa-apa. Nelayan juga seperti itu ya, kita tidak bisa menafikan ya, hati-hati juga dengan itu, hati-hati juga dengan yang
usaha-usaha mungkin angkutan darat itu truk roda 6, truk roda 4, mereka kan juga disewa sama ya sektor-sektor itulah ya, mereka dapat itu, yang menikmati siapa? Nah, itu juga perlu diatur. Caranya itu banyak lah untuk melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan. Oke, selanjutnya saya ini mekanisme pengawasan ya. Oke, di sini poinnya adalah kita perlu IT yang betul-betul bagus. Ya, oke lah, ada isu apa kemarin saya lihat di medsos, My Pertamina datanya bocor dan sebagainya. Nah, itu yang saya bilang sisi di mana kita harus improve di sana. Ya, saya bukan orang IT sendiri, tetapi dari logika berpikir teman-teman di IT ini bagus untuk menjadi mekanisme pelaksanaan serta pengawasan di lapangan. Nah, monggo ini dicermati di sini menggunakan My Pertamina, lalu kemudian masuk ke database ya, ada input data ya seperti itu, data-datanya nanti bisa digunakan untuk tidak hanya untuk yang masyarakat pengguna motor begitu untuk pertalite, tapi juga untuk ke arah-arahnya sampai ke surat rekomendasi, surat identitas begitu dan seterusnya. Oke, ini bisa dipaus, bisa lihat mana mungkin yang ada miss gap-nya, bisa jadi disepakati. Oke, selanjutnya. Ya, yang penting juga ini yang terakhir ya. Ini terakhir berapa? Yang penting juga dari hal legalitas maupun teknis di peraturannya serta teknis implementasi di peraturannya. Ini adalah kita tuh perlu komunikasi politik maupun komunikasi publik. Ya, oke lah bahasanya mungkin komunikasi publik ya. Komunikasi politik ya juga bisa. Oke, itu debat-debat teoretis ya. Implementasinya itu begitu. Ini kan akan bagaimanapun akan merubah perilaku masyarakat. Jadi ditujukan untuk merubah perilaku masyarakat. Ya, hati-hati ini kita sudah bagus ya dalam mengatakan harga BBM perlu naik karena keuangan jebol. Nah, itu saya pikir hal yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Komunikasinya kurang bagus. Kenapa sih kita tidak ngomong ya di sisi lain, di sisi keuangan negara. Ya mohon maaf, tidak banyak masyarakatnya terlalu peduli dengan keuangan negara. Anda jebol mau enggak, saya nggak dapat solar nih nyatanya nih. Saya tetap aja miskin, nggak jebol juga saya miskin, jebol juga saya miskin. Apa bedanya? Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Belum lagi ya, makanya saya tulis di sini komunikasi politik dengan lawan politik yang ada. Nah, di sinilah kita itu perlu framing. Oke, kita itu perlu framing. Ya, saya sendiri ada di behavioral economics ya. Ini jelasnya akan ada perubahan yang cukup besar. Kalau kita mau mendorong masyarakat agar taat kepada target penerima subsidi. Saya bukan penerima subsidi, saya orang yang mampu, saya tidak ahli itu. Itu cukup besar ya untuk merubahnya. Ya, sebagai contoh deh, siapa di sini mungkin yang menonton video ini yang merasa mampu ya kondisi ekonominya baik-baik saja, tapi di rumahnya masih pakai gas 3 kilo. Sudahlah, itu saja dulu. Mulai dari situ. Atau masih ya kalau motor ada pengaturannya ya motor yang boleh beli JPKB, tapi tidak di situ deh, kan tertulis tuh di gas melon tuh subsidi untuk masyarakat miskin ya, atau Anda memang merasa oh saya sudah punya rumah bagus, punya mobil, saya tapi masih miskin kok ya nggak apa-apa juga ya kalau begitu. Tidak ada yang pernah bisa menyalahkan. Oke. Nah, tetapi di sini yang perlu kita lakukan adalah ya diskusi kita mendistraksi preferensi masyarakat melalui social harnessing. Jahat loh kalau kayak gitu. Nggak bagus loh kayak gitu. Nah, mungkin di sini pernah lihat di pasar beringharjo ada tulisannya tuh pasar resik rezekinya apik. Nah, inilah yang mungkin terlihat simpel ya, tetapi ada fatwa ya dalam tanda kutip ya fatwa dari orang yang bisa menjadi contoh. Nah, seperti presiden ketika ada di G20, ketika konferensi COP mengatakan bahwa Indonesia siap untuk membawa arah green economy dan sebagainya, itu adalah fatwa yang bisa diterima oleh masyarakat.
Nah, di sinilah kita perlu membuat, saya istilahkan di sini kita perlu membuat sebuah nexus event. Ya, selama ini kita bicaranya seperti ini ya, distribusinya seperti itu. Matinya distribusi itu adalah kita memandang bahwa ya saya adalah orang yang layak membeli pertalite, membeli solar dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kita perlu mendistraksi itu. Kamu jahat, harus merasa ada itulah ya apapun nanti labeli ya. Dan masyarakat sekarang ini kan didasarkan pada disparitas harga. Disparitas harga. Sekarang gini ya, banyak ya SPBU dalam implementasinya. Saya boleh dibilang mungkin ya pernah sih, tapi anggaplah jarang sekali. Itu saya ke SPBU yang tidak memisahkan Pertalite dengan Pertamax. Saya memakai Pertamax, saya nggak mau ngapain gitu ya. Iya kan? Sekarang harganya beda, apalagi sekarang dengan disparitas yang cukup lebih tinggi lagi setelah Pertalite masuk ke JPKP. Ya. Lah kok saya ini sudah baik loh, sudah berbudi luhur loh, mau membeli Pertamax ya yang sesuai dengan ekonomi. Kok saya dilayani seperti ini? Ngapain itu ya? Sudah saya beli Pertalite aja. Saya beli Pertamax. Nah, ini perlu dikembangkan nih. Isu-isu ya natural issues yang masuk ke hati Mas. Tidak hanya di kepala tapi juga di hati itu. Terus saya nggak dapat premium service kok. Ngapain saya beli Pertamax? Nah, itu yang dibalik. Oh, dapat Pertamax itu gagah, dilayani dengan baik. Apakah sebetulnya SPBU tidak melakukan seperti itu? Ada yang melakukan seperti itu ya. Kalau dilihat ya nanti di depan apakah ada pasti pas, pasti prima. Nah, itu yang membedakan. Oke. Nah, itu yang didorong ke arah sana. Nah, serta subsidi itu untuk masyarakat nggak mampu. Nah, apakah ada rasa seperti itu? Bagaimana perasaannya? Contohnya tadi saya bilang di gas melon tadi, bagaimana perasaan Anda semua, perasaan saya juga termasuk kita ya berarti. Itu ketika menggunakan gas melon. Salah nggak sih? Saya kok jahat ya sama orang miskin ya gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Ya. Nah, kemudian maintaining new preference inilah yang juga sulit. Selalu ya fatwa-fatwa yang ada, saya tidak mengacu pada satu sosok tertentu, tapi yang ada selama ini adalah seakan-akan hebat di awal, seakan-akan tegas di awal, nexusnya sudah terjadi, tapi nggak maintain. Balik lagi ke situasi yang sebelumnya, BAU balik lagi. Nah, maintaining the new preference inilah yang penting. Karena kalau kita ditanya sebagai contoh nih ya, sebagai contoh lagi. Kalau ini teman-teman mahasiswa atau siapa gitu mengadakan diskusi tentang green-greenan dan sebagainya itu. Sekarang ada blue lagi ya, blue-bluean lagi. Ketika diskusi, sayalah orang yang paling green, sayalah orang yang paling blue, sayalah ini itu. Bangga sekali. Wah, kita mungkin ada seremonial apa begitu ya, telah melepaskan burung dara, memotong pita bahwa kita adalah orang paling blue, orang paling green di dunia. Waduh, itu semangatnya membara. Besok pulang ke rumah, datang ke burjo ya pakai motor juga. Ya, pakai gas melon juga itu. Ya, artinya apa? Di sini itu kita nggak menjaga preferensi ini dengan baik. Ya, makanya saya bilang di sisi ini keuangan negara NZD ini jadi akibat dari hal seperti ini. Kita lah juga masyarakat yang perlu didorong. Nah, setelah maintain new preference ada, ini normalisasi sehingga ini jadi kurva normal yang baru, kenormalan kita ya, bukan hanya kejadian ke normal, tapi situasinya di masyarakat tidak ada yang pernah normal. Nah, itu ya perlu kehati-hatian agar distraksi yang telah ada melalui dalam konsep ya saya bilang bukan teori ya, ada yang belajar Nudge ini masih jadi konsep Nudge ini tidak menjadi sludge. Itu ada gambar yang mungkin bisa menjadi representasi yang baik. Nah, inilah komunikasi ini perlu dijaga, komunikasinya perlu baik. Jangan hanya soal keuangan negara bocor itu sudah bosan lah, sudah bosan. Saya orang ekonomi tapi ya bosan lah ya kita ngomongnya itu terus yang lain lah, yang lain lah. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja yang perlu bisa didorong? Nih, performa mesin. Bicara nggak kita soal performa mesin? Ya, saya sih sudah mendengar ya, mulai mendengar bahwa motornya berapa cc? Oh ya, itu pakai Pertamax. Itu ada lah, omongan di masyarakat sudah mulai muncul. Nah, ini yang saya maksud. Maintaining the new preference ya. Nah, ini ada studinya, ada nggak? Ada studinya. Ya, tanya saja ya, buka lah pengetahuan ke sisi teknis begitu. Ya, ada ini sudah
hasil-hasil lab dan sebagainya, bahwa bahkan di situ ini yang kami dapatkan ya, ada merek-mereknya tuh, itu motornya ada di sisi mana ya, yang sadarilah sendiri ya sekarang. Motornya ada di mana, ya harusnya pakai apa. Oke, mobilnya juga mobilnya apa, pakainya apa, sadari aja. Ya tetap berkembang tapi bisa mikir ya, bisa logikanya bisa. Oke, nah inilah yang bisa ditekan ya. Saya nggak bilang ini ke masyarakat ya, saya bukan pemerintah juga. Enggak, tapi pemerintah juga perlu menekankan hal seperti ini. Ya. Perlu menekankan bagaimana caranya lah ya, ini mikir gitu ya. Mikir bareng-bareng. Oke, selanjutnya penurunan emisi juga. Ditekankan nggak ini? Jualan Dexlite. Biosolar ke Dexlite itu jauhnya minta ampun ya, disparitas harganya ya. Nah, itu sudah menjadi masalah yang saya state sebelumnya. Pertalite Pertamax ya, tapi intinya di sini ada penurunan emisi yang bisa dilakukan oleh Pertalite Biosolar. Kita katanya mau NZE 2060. Tapi penurunan emisi kok nggak kita lakukan terus-menerus, sosialisasinya mana gitu ya, arah-arahannya mana gitu ya, jargon-jargonnya mana ya, jargon-jargon udara bersih lah, itu kita aja sanitasi yang baik atau apapun lah ya teman-teman di studi lingkungan itu bisa Oke, selanjutnya lama ya, perbandingan efisiensi juga nih ya, efisiensi. Oh, kalau pakai Pertamax ya, kemarin kan ada isu tuh kenapa ini satu sisi perbandingan emisi, Pertalite kok jadi sekarang makin boros ya, itulah ya. Itu mungkin sisi yang bagus ya untuk mendorong kan untuk membuat suatu lebih baik itu kan bukan berarti untuk membuat A menjadi baik itu kan bukan hanya memang meningkatkan kualitas A, tapi juga menurunkan lawannya si B, si C dan sebagainya sehingga si A ini terlihat baik. Nah, boleh saja, monggo saja cara-cara seperti itu. Tapi kita pada pagar kita paham ya, pada pagar bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk tata kelola BBM yang lebih baik. Oke, efisiensi kalau orang ekonomi bisa ngomong ke uang. Nah, ini teman-teman di ekonomi bisa masuk ke sisi uang, bisa hemat sekian loh, oke Pertamax atau bahkan turbo gitu, memang mahal sekian itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, seperti juga panel surya gitu ya, saya tahu kan cross-nya ada di 5 tahun ya. Setelah 5 tahun itu jatuhnya lebih murah pakai surya, panel surya. Tapi ya sekali lagi ya, itu bagaimana memformulasikannya pakai hitungnya satu poin tersebut. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah kesimpulan bahwa sebenarnya sudah simpulkan dari tadi ya, tapi bisa di pause. Itu 4 ya, ada 4 itu 5-nya typo. Ada 4 dan breakdown masing-masing bisa di pause, bisa dibaca, tapi pada intinya adalah sudah saya katakan tadi bahwa ketergantungan kita terhadap fosil dan EBT ini serta tata kelola keuangan negara ini adalah akibat, bukan sebab. Terus sebabnya adalah ya kan sebabnya memang masyarakat yang konsumsi banyak Pak, jadi kita itu makin bangkrut gitu, makin tertekan gitu keuangannya. Bukan seperti itu, tapi jangan itu jadikan poin utama itu. Tata kelolanya. Ya teman-teman juga mahasiswa kalau mau memberikan usulan dan sebagainya ya masuklah di tata kelola. Ya, keuangan negara ya sudah bosan ya. Oke, substitusi pas sasaran quality service atau premium service itu perlu ditekankan juga, serta edukasi. Ya, jangan berpikir bahwa masa sih nggak bisa edukasi, toh juga ini masalah yang kita alami bertahun-tahun ya, pengedukasian dan sebagainya. Ya, jangan hanya di sisi keuangan. Sekali lagi jangan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, kita bisa balik lagi ke teman-teman mahasiswa.